Saat mendengar kata bijaksana yang ada dalam benak kita, pasti seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan, atau orang yang mampu membuat keputusan dan penilaian yang baik. Apapun itu, mereka ini selalu disebut dengan orang yang bijaksana. Di video kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama bagaimanakah cara menghadapi musuh dengan bijaksana. Sebelumnya, siapa sih yang kamu sebut musuh itu? Apakah mereka yang membencimu, kamu anggap musuh? Atau mereka yang suka menjatuhkanmu, kamu anggap musuh? Terserahmu siapapun yang kamu anggap musuhmu itu. Tapi yang perlu kamu ketahui, musuh terbesarmu itu bukan mereka, tapi musuh terbesarmu itu dirimu sendiri. Hah? Kok bisa bang? Musuhan sama diri sendiri? Nah, nanti kita akan bahas. Intinya, diri kita adalah penentu. Jika kita bisa lebih berkembang dengan diri kita yang dulu, di situ kita sudah menang. Tapi ketika diri kita sibuk memikirkan orang lain, yaitu orang yang kita anggap musuh, kamu cari cara untuk menjatuhkan musuhmu karena dia menjatuhkanmu. Nah, disinilah kamu sudah tidak akan bisa bertahan lama. Kamu akan kalah olehnya. Kenapa bisa begitu? Nah, karena balas dendam seperti ini hanya menguntungkan musuh kita, tapi merugikan kita sendiri, rugi tenaga, waktu, dan uang. Nah, terus bagaimana bang cara menghadapi musuh dengan bijaksana? Nah, ini dia caranya. Pertama, jangan sampai terpancing emosi. Penting banget buat kita untuk mengendalikan emosi marah. Ketika kita diejek, diremehkan, direndahkan, di kondisi ini kita harus tetap tenang supaya kita tidak terpancing oleh emosi. Kalau kita sudah terpancing oleh emosi, otomatis kita bakal membalas mengejek seperti musuh kita. Ini sama aja kita seperti mereka. Hilanglah harga diri kita. Selain itu, teknik tidak mudah emosi yang dibarengi kecerdikan bisa membuat kita mengalahkan lawan tanpa terbaca oleh mereka. Tapi kekurangan teknik ini cuma satu, yaitu ketika emosimu tidak terkendali, maka merekalah yang mengendalikan kita. Karena banyak studi mengungkapkan orang yang mudah emosi, yaitu marah, otaknya bakal mengalami penurunan kinerja yang membuat orang tersebut ceroboh, bahkan salah dalam mengambil keputusan. Segitu parahnya jika kita tidak bisa mengontrol emosi. Kedua, hargailah musuhmu. Sebagai orang yang bijak, kita harus bisa untuk saling menghargai bahkan dengan musuh sekalipun. Tidak peduli musuh kita itu merendahkan kita, yang penting kita itu menghargainya. Karena ketika seseorang merasa dihargai atau merasa dirinya dibutuhkan, orang itu biasanya bakal lebih terbuka dengan orang-orang. Ingat, balas dendam terbaik itu adalah balas dendam yang menciptakan kedamaian. Dan kedamaian akan membuat kita sadar betapa tidak pentingnya bermusuhan itu. Yang ketiga, tetap fokus dengan rencana dan tujuan hidup kita. Ini adalah poin yang saya tekankan. Jangan sampai gara-gara musuhmu, hidupmu menjadi ambyar. Jadikan tujuan hidupmu itu berhasil. Nah, ketika semua berhasil, kecil kemungkinan mereka mengganggu hidupmu lagi. Tapi masalahnya terkadang kita untuk fokus saja susah karena sering kedistraksi oleh mereka. Nah, ingat aja aturan ini. Kontrol yang kamu bisa, pasrahkan yang tidak kamu bisa. Nah, terus apa saja sih yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol itu adalah emosi kita, rencana dan tujuan kita, kerjaan kita. Nah, terus yang gak bisa kita kontrol yaitu reaksi orang-orang, sikap orang kepada kita, penilaian-penilaian mereka, dan masih banyak lagi. Nah, yang paling penting itu, kita nggak perlu memerhatikan hal yang di luar kontrol kita. Perhatikan saja apa yang bisa kita kontrol. Dengan begini, kita tidak akan mudah ke distraksi lagi, dan kita bisa lebih mudah untuk mewujudkan rencana dan tujuan hidup kita. Sekian, terima kasih.